Pemirsa, adanya rencana pelaksanaan tahun ajaran baru sekolah pada pertengahan Juli mendatang mengundang reaksi dan pertanyaan perihal tepatkah sekolah akan dibuka saat pandemi belum mereda. Lalu seperti apa seharusnya kurikulum di tengah pandemi ini agar pendidikan bagi generasi masa depan bangsa tetap dapat terjamin namun bukan sekedar terburu mengejar target kalender akademik. Berikut laporan Bram Herlambang dan Daud Thompson. Pandemi membuat kegiatan belajar mengajar di sekolah telah dihentikan sejak pertengahan Maret. Seiring berjalannya waktu, belajar, ujian hingga kelulusan serta kenaikan kelas di sisa semester lalu seluruhnya akan dilakukan secara online. Adanya rencana pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memulai tahun ajaran baru pada 13 Juli mendatang menuai sejumlah tanggapan. Sebagian menolak dengan khawatiran masih rentannya penyebaran COVID-19 di siswa-siswi sekolah. Bahkan lebih jauh, lahir sebuah petisi yang meminta menunda jadwal sekolah selama pandemi belum berakhir. 3 bulan berlalu, pandemi corona di Indonesia ternyata belum juga mereda. Sementara tahun ajaran baru sesuai kalender akademik akan segera dimulai. Wacana pembukaan tahun ajaran baru di sekolah periode 2020-2021 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tanggal 13 Juli mendatang menuai penolakan. Sejumlah pihak khawatir kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat menimbulkan klaster baru. Pertanyaannya kemudian adalah apakah anak-anak akan terus memakai masker di seluruh kegiatan sekolah? Ataukah akankah anak-anak yang senang bermain bersama ini bisa bertahan menjaga jarak selama di sekolah? Petisi penolakan dimulainya kegiatan sekolah hingga Senin siang telah mengumpulkan 96.600 tanda tangan. Setengah lebih dari target 150.000 tanda tangan petisi yang diharapkan. Menjawab kekhawatiran orang tua akan penularan COVID-19 pada anak di masa kembali ke sekolah, Ikatan Dokter Anak Indonesia menganjurkan pembelajaran jarak jauh bagi anak tetap dilanjutkan hingga situasi kembali normal. Kami menganjurkan agar kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan melalui skema pembelajaran jarak jauh. Dengan mempertimbangkan antisipasi lonjakan kasus kedua, sebaiknya sekolah tidak dibuka. Lalu, jika sistem belajar mengajar daring dilanjutkan, apakah akan benar-benar efektif bagi seluruh siswa di tanah air? Sejumlah kendala dilaporkan terjadi terkait berjalannya belajar online. Selain persoalan jaringan internet yang belum merata di seluruh tanah air, masih banyak orang tua siswa yang tidak mampu menghadirkan gawe layak yang bisa membantu penyelenggaraan belajar online. Jika tahun ajaran baru segera dimulai secara online, anak-anak juga dipastikan tidak memiliki kesempatan mengenal teman-teman baru di kelas. Dan jika berganti guru, maka sang guru juga hanya dapat mengenal muridnya secara online. Kalau yang murid baru belajar di rumah, bagaimana mereka saling kenal aja belum, gurunya juga belum mengenal muridnya. Masa mau pembelajaran di rumah yang benar aja itu mending itu kan mending homeschooling aja gitu loh. Kini, waktu terus bergulir dan belum benar-benar ada kejelasan kemana pendidikan dasar anak akan dibawa jika pandemi tidak juga berlalu. Apakah pemerintah hanya akan menunggu hingga pandemi reda? Atau begitu saja mengikuti acuan protokol kesehatan new normal yang belum tentu dapat dilakukan anak dan belum tentu juga aman bagi anak? Dinas Pendidikan DKI Jakarta sempat menyebut ada 3 skema belajar di sekolah sambil menunggu aturan final. Pertama, memperlakukan sebagian sekolah dibuka dengan semua siswa masuk. Kemudian skema sebagian sekolah buka dan sebagian siswa yang masuk bergantian. Atau skema terakhir, yakni semua sekolah dibuka dengan sebagian siswa belajar di rumah. Adanya wacana pembukaan sekolah di tengah pandemi COVID-19 bisa dikatakan cukup berbahaya. Dan jika rencana ini terus dilanjutkan, maka yang menjadi pertaruhan adalah nasib generasi muda di masa depan. Bahkan berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Anak hingga 28 Mei lalu menyatakan ada sekitar 5% anak-anak yang terpapar COVID-19 dari total kasus yang dilaporkan oleh pemerintah. Maka pilihannya ada di kita. Mau mengambil resiko anak-anak sebagai korban dan juga jumlah populasi usia pada gelombang berikutnya, atau malah menyelamatkan mereka dari pandemi ini.